Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duki Saifulillah, kelas 9A. Kerajaan Islam di Indonesia. A. Kerajaan Islam di Sumatera. 1. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama di Sumatera, didirikan oleh Marah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh. Samudra Pasai dikuasai oleh dua dinasti, Marwah Khair dan Marwah Silu. Dinasti Marwah Khair didirikan oleh Marwah Khair bergelar Maharaja Mahmud Shah 1042 sampai 1078 Masehi. Setelah Marwah Khair wafat, digantikan oleh Maharaja Mansur Shah, berkuasa dari 1078 sampai 1123 Masehi. Pengganti Maharaja Mansur Shah adalah Maharaja Ghiyasuddin Shah 1133 sampai 1155 Masehi. Raja selanjutnya adalah Marwah Noe Maharaja Nuruddin 1155 Masehi sampai 1210 Masehi. Dinasti Marwah Silu. Raja pertama dinasti ini adalah Marwah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh 1285 sampai 1297 Masehi. Kemudian Sultan Muhammad Malik Zahir 1397 sampai 1326 Masehi. Sultan Mahmud Malik Zahir 1326 sampai 1345 Masehi. Sultan Mansur Malik Zahir 1345 sampai 1346 Masehi. Sultan Ahmad Malik Zahir 1346 sampai 1383 Masehi dan Sultan Zainal Abidin 1383 sampai 1103 Masehi. Samudra Pasai runtuh setelah ditaklukkan Portugal tahun 1521 Masehi. 2. Kerajaan Malaka. Jadi sekitar tahun 1400 Masehi. Para Miswara adalah raja yang beragama Hindu. Ia mengganti namanya menjadi Iskandar Shah 1400 sampai 1014 Masehi setelah mulai Islam. Ia lalu digantikan oleh Sultan Muhammad Iskandar Shah, dan raja-raja lainnya adalah Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. 3 kerajaan Aceh Darussalam. Berikut beberapa raja Aceh Darussalam. Ali Mughayat Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Dia merupakan pendiri kerajaan Aceh sekaligus raja pertama pada tahun 1520 Masehi. Kerajaan Aceh berhasil menguasai Pasai, Bali, dan Aru. 2. Sultan Salahuddin. Tahta kerajaan Aceh beralih ke putra Ali Mughayat Shah, yaitu Sultan Sakahuddin. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qohar 1537-1568 Masehi. Ia merebut kekuasaan Sultan Salahuddin karena lemahnya pemerintahan. Ia aktif menyebarkan pengaruh Islam dengan mengirim ahli dakwah ke Jawa, salah satunya Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. 4. Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi. Kerajaan Aceh kembali mengalami perkembangan pesat dan mencapai masa keemasan. Struktur pemerintahan kerajaan Aceh dibentuk Sultan Iskandar Muda. Struktur kekuasaan kerajaan Aceh dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu kaum bangsawan dan alim ulama. 5. Sultan Iskandar Sani. Ia naik tahta pada tahun 1636 Masehi. Pemerintahan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena wafat pada tahun 1641 Masehi. B. Kerajaan Islam di Jawa. 1. Kerajaan Demak. Sultan pertama adalah Raden Patah yang merupakan Raja Majapahit Brawijaya V. Kemudian diteruskan Pati Yunus Demak dengan kekuatan 90 buah jum dan 12.000 tentara, berusaha membebaskan Malaka dari Portugis. Adipati Yunus digantikan oleh Sultan Trenggana melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sedalepen. Kerajaan Demak mengalami kemunduran setelah wafatnya Sultan Trenggana 1546 Masehi.
2. Kerajaan Pajang berdiri setelah Kerajaan Demak runtuh didirikan tahun 1546 Masehi oleh Sultan Hadiwijaya. 3. Kerajaan Mataram berdirinya tahun 1586 Masehi dengan raja pertamanya Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Penembahan Senopati digantikan putranya Mas Jolang. Ia terkenal dengan Penembahan Seda ing Krapyak 1601 sampai 1613 Masehi. Raja Mataram berikutnya Sultan Agung Hanyokokusumo merintah dari 1613 Masehi sampai 1645 Masehi. Berikut keberhasilan Sultan Agung. A. Sektor ekonomi. Mataram dijadikan sebagai negara agraris yang didukung oleh hasil bumi yang melimpah berupa beras. B. Sektor kebudayaan berhasil membuat kalender Jawa. C. Sektor arsitektur berhasil membangun Keraton Mataram di Kartosuro dan Sitingil, Yogyakarta tahun 1614 Masehi dan 1625 Masehi. Pada tahun 1813 Masehi, Kesultanan Yogyakarta dibagi jadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kerajaan Pakualaman dipimpin Pakualam yang semula adipati Kesultanan Yogyakarta. Dengan demikian Kerajaan Mataram terpecah menjadi 4, Kesultanan Yogyakarta, Kesultanan Surakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. 4. Kerajaan Cirebon didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Kesultanan Cirebon berkembang sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Tahun 1570 Masehi, Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan di Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. 5. Kerajaan Banten. Pada tahun 1552, Fathaillah menyerahkan pemerintahan pada Hasanuddin di bawah pimpinan Hasanuddin. Banten berkembang pesat. Wilayahnya meluas sampai Lampung, Bengkulu, dan Palembang. C. Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Gorontalo, Makassar adalah dua kerajaan yang berhubungan baik. Raja Gua Karang Tuninggalo Hamewa Islam dan memakai gelar Sultan Alauddin Awalul Islam 1605 sampai 1638 Masehi. Sultan Alauddin wafat diteruskan oleh Sultan Muhammad Said 1638 Masehi 1653 Masehi. Penguasa berikutnya adalah Sultan Hasanuddin 1653 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi kerajaan yang menguasai perdagangan. D. Kerajaan Islam di Maluku. Pada abad 15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di sana. Setelah Islam diterima, muncul 4 kerajaan Islam di Maluku, yaitu Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin 1486 sampai 1500 Masehi. Kesultanan Tidore oleh Sultan Mansur, Kesultanan Jailolo oleh Sultan Serojati, dan Kesultanan Bocah oleh Sultan Kaicilko. Persaingan antara Ternate dan Tidore dalam perdagangan dan menimbulkan persekutuan masing-masing menjadi memimpin dalam persekutuan tersebut. 1. Ulilimo, persekutuan 5 bersaudara, dipimpin oleh Ternate, meliputi Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. 2. Olisiwo, persekutuan 9 bersaudara, dipimpin Tidore, meliputi Halmahera, Jalilo, sampai Papua. Sekian, terima kasih.